Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan melakukan praktek coaching. Di sesi 1 ini saya Nur Ali Fauzi dari SMP Negeri 1 Welaan akan berperan sebagai coach. Dan Pak Arianto Muhammad Toha dari SMP Muhammadiyah Asyifa Blimbing Rejo sebagai coach. Kita mulai Pak. Selamat sore Pak Toha, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Nur Ali Fauzi. Lama Pak ya, kita tidak jumpa, tidak ngobrol-ngobrol, dan katanya pengen ngajak ngobrol saya, kiranya ada yang disampaikan apa ya Pak? Ya Pak, kalau boleh mengganggu waktunya sebentar, kira-kira bisa Pak ya? Oh bisa Pak, bisa. Kebetulan saya tidak ada kesibukan, juga tidak ada kegiatan apa-apa Pak. Ya silakan Pak, ada yang disampaikan apa? Begini Pak Nur Ali Fauzi, saya itu ketika tahun pelajaran baru kemarin, tahun ajaran kemarin itu kan selalu saya adakan yang namanya asesmen diagnosis ya. Jadi untuk memetakan anak-anak ini minatnya di mana, kan seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, terus? Asesmen diagnosis sebelum pembelajaran. Nah, kemudian dari 32 siswa di kelas saya itu ada yang suka menulis, ada yang kemudian suka menggambar, ada beberapa yang suka musik, ada beberapa yang suka drama, ada yang beberapa juga suka olahraga. Kan gitu ya Pak ya? Ya. Ini kemudian sudah kita fasilitasi dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh sekolahan, kan seperti itu. Nah, cuman ada salah satu dari minat bakat anak ini yang kemudian tidak tersalurkan, gitu kan? Oh begitu. Tadi ada beberapa minat bakat anak yang tidak tersalurkan, sehingga anak ini cenderung menghabiskan buku, karena yang tidak tersalurkan ini adalah anak yang menulis Bapak. Jadi anak itu cenderung menulis cerita pendek, menulis imajinasi mereka itu dituangkan dalam buku tulis. Jadi buku tulis itu habis untuk menuangkan kreativitas imajinasi mereka lewat sebuah cerita gitu, Bapak. Oh begitu Pak ya. Jadi inti dari yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya kalau kita refleksi bersama Pak ya, letak masalahnya itu kalau tidak salah di beberapa anak, yang mana kebutuhan anak itu sudah Bapak dapatkan ya, sudah Bapak identifikasi di awal pembelajaran melalui asesmen diagnostik, begitu Pak ya. Ya, Cuma betul. dari fasilitas sekolah yang sudah jenengan gunakan itu masih belum bisa mengakomodir beberapa anak dengan gaya berbeda. Inti masalahnya sebenarnya di situ tidak sih Pak? Iya Pak, karena kan gini, untuk olahraga sendiri sekelas sudah menyediakan tempat olahraga seperti lapangan bola, seperti lapangan futsal, renang juga kita terkadang renang ke luar area gitu pakai mobil charteran, kan seperti itu. Yang menggambar juga kita sediakan media untuk menggambar yang bagus. Kemudian untuk drama kita sudah ada yang namanya gedung drama. Lah ini untuk anak yang berbakat menulis, ini loh Pak, ini yang terkadang saya bingung sekali. Ini gimana ya, ini buku habis untuk menulis semua. Ini terus bagaimana cara saya agar ini nanti dampaknya ketika di pelajaran yang lain itu ketika diminta mencatat pelajaran selain bahasa Indonesia itu cenderung beralasan bukunya habis Pak untuk buat cerita tadi Pak. Oh begitu Pak. Iya. Iya. Begini Pak Toha. Kira-kira Pak ya, sudah ada usaha dari Bapak belum mungkin usaha mencoba untuk mengatasi hal ini Pak, mengatasi hal ini dengan mungkin walaupun dengan fasilitas yang serba terbatas Pak ya, serba terbatas, tapi Bapak sudah mencoba belum selama ini, sudah berusaha belum untuk memfasilitasi
anak yang tadi belum terakomodir secara keseluruhan kebutuhannya itu, Pak? Sudah ada usaha-usaha belum? Sejauh ini sudah, Pak. Saya mencoba menghubungi penerbit tabloid, ya, Ya. seperti tabloid-tabloid lokal seperti itu, melalui pesan singkat, email, SMS, dan bahkan saya telepon, bagaimana agar tulisan anak ini dapat terpublikasi di media tabloid tadi. Seperti itu, Pak Nur Ali Fauzi. Oh, berarti sudah ada usaha, tapi intinya belum Ya, maksimal, Pak ya. ya Nah, betul. sekarang harapan Bapak ya untuk pencapaian anak tadi, di mana anak itu terakomodir kebutuhan belajarnya, itu kira-kira menurut Bapak yang diinginkan kriterianya seperti apa, Pak, kira-kira? Kalau menurut saya gini Pak, kita sekolahnya itu punya tabloid sendiri atau semacam buku kumpulan cerita, buku kumpulan cerita yang di situ ada karya-karya anak SMP Muhammadiyah Asyifa. Seperti itu Pak. Jadi kita punya buku mandiri, nantinya tidak yang saya lakukan pertama ini kan cuman dompleng di tabloid-tabloid. Lah kita harapan saya nanti kita punya kumpulan cerpen karya anak-anak Asyifa gitu loh Pak. Oh, targetnya itu anak berarti terakomodir kebutuhannya dan diwujudkan dalam sebuah produk yang mereka ciptakan Betul. sesuai dengan potensi yang dimiliki gitu, Pak Ya, ya. betul, Oh, betul seperti Pak itu. Nur Ali. Nah, tadi sudah ada usaha dari Pak Toha sendiri ya dengan melibatkan instansi lain atau dunia luar sekolah untuk berusaha mengakomodir kebutuhan anak. Nah itu kalau misalkan ya Pak untuk menuju ke target ideal yang Bapak harapkan tadi, itu kalau misalkan target idealnya itu di levelkan 10, kira-kira saat ini posisi anak itu sudah mencapai di level berapa Pak kira-kira? Kalau menurut saya di level 7 Pak. Oh, sudah di level 7 Pak ya? Iya, betul, Sudah di level level 7 Pak. 7. Wah, menarik sekali nih Pak, sudah di level 7 dan harapan Bapak di level berapa Pak? Harapan saya ya paling tidak di level 9 lah Pak. Oh, iya. Di level 9 Pak ya. Ya, Sesuai dengan potensi dan keadaan saat ini yang mendukung, Bapak yakin dan Bapak berharap bisa sampai ke level 9 gitu Pak ya? ya, betul. Sekarang begini Pak, kira-kira mungkin muncul semacam ide atau gagasan dari Bapak yang bisa intinya bisa direalisasikan Pak dalam sebuah rencana untuk mencapai level 9 tadi Pak. Ada Pak, saya sudah punya rencana ketika nanti karya-karya anak saya dimuat ya, baik cerita pendek atau cerita fantasi di sebuah tabloid, nanti tabloid ini akan saya kasihkan kepada orang tua mereka. Seperti Oh itu Pak. begitu Dan Pak. nanti setelah orang tua terpancing, nanti saya akan gali akan saya gali pengetahuan wawasan bahwa Pak bagaimana kalau saya pengen komunikasi dengan orang tuanya untuk membuat buku karya putra panjenengan sendiri Pak. Dan nanti saya yakin orang tuanya akan tergugah dengan biaya berapapun. Insya Allah orang tuanya mau Pak, karena itu karya anak mereka sendiri seperti itu. Wah hebat Pak, menarik sekali itu menurut saya. Yeah. Dan mungkin memang perlu dicoba Pak ya, perlu Yeah. diimplementasikan. Nah, kira-kira Bapak punya rencana semacam itu Pak. Terus Bapak sendiri ingin mencoba menerapkannya itu mulai kapan dan di mana saja Pak? Mungkin juga siapa saja yang bisa Bapak libatkan untuk mendukung rencana Pak Toha ini agar terrealisasi dengan baik. Saya kira saya perlu berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang lain. Ya. Kemudian ketika nanti tabloidnya sudah terbit, nanti saya langsung komunikasikan dengan orang tua sehingga dapat respon dari orang tua untuk melakukan tindakan nyata dalam penerbitan buku karya anak mereka sendiri gitu Pak. Dalam waktu dekat ini. Wah, tuh jadi sudah terpikirkan sendiri Pak ya solusinya ternyata nggih. Ya gini Pak ya. Tadi rencana sudah. Nah, kemudian
untuk tahapannya sendiri itu Pak, mungkin yang perlu Bapak yang ingin Bapak realisasikan itu tahap yang mana dulu, kemudian kapan Pak ingin dimulai itu Pak? Ini kan Pak, anak-anak kan sudah menulis di buku tulis ya cerita dari judul mereka itu masing-masing itu kan 10 episode Pak, karena mereka terpancing dengan hadiah dari saya, hadiah dari apresiasi Oh, saya begitu. itu kan, iya saya memancing ketika kalian dapat menciptakan karya fantasi 10 episode, nanti hadiah Pak Ari 50.000 gitu kan. Nah, itu terpancing. Akhirnya mereka yang mempunyai bakat menulis itu berlomba-lomba. Nah, sehingga nanti setelah dapat tulisan walaupun itu hanya tulisan tangan mereka, nanti saya akan edit di laptop atau di komputer untuk saya kirimkan ke tabloid tadi. Nah, setelah kirim ke tabloid di ACC dimuat, dan nanti tabloid nanti akan saya kasihkan ke orang tua. Stepnya seperti itu, Pak. Setelah orang tua tahu, nanti akan saya giring ke karya anak mereka sendiri dalam sebuah kumpulan cerita fantasi atau kumpulan cerita pendek. Seperti itu Pak, step-stepnya Pak. Wah, saya jadi tidak sabar ini Pak untuk menunggu hasil dari rencana yang Bapak terapkan nanti. Jadi mungkin nanti bisa dilanjut lagi Pak ya ngobrol-ngobrol kita mungkin minggu depan atau mungkin pas kita sama-sama punya waktu. Nanti mungkin apa ya Pak ya? Saya harapkan ada hal positif lah Pak dari apa yang Bapak rencanakan tadi dan Bapak terapkan untuk berbagi dengan saya Pak tentunya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak atas sarannya, saya kira sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Terima kasih Pak Nur Ali Fauzi. Berarti intinya dari percakapan ini Pak Toha bisa mengambil bisa memunculkan ide-ide apa tadi ya Pak kira-kira? Ide yang dari saya itu tadi Pak, ide untuk mempublikasi karya anak ke sebuah media cetak, tabloid atau semacam yang sudah ada penerbitnya secara rutin gitu loh Pak. Oke deh Pak. Itu ya. Sudah oke banget itu Pak menurut saya, dan sampai ketemu lagi Pak di perbincangan kita berikutnya tentunya dengan kabar baik dari penerapan rencana Pak Toha tadi. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Nur Ali Fauzi atas obrolannya. Pak dan terima kasih, salam untuk keluarga, kita juga bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu Pak. Selamat sore Pak Toha. Selamat sore juga Pak Nur Ali Fauzi. Pak, minta waktunya sebentar Pak ya. Saya mau melakukan refleksi diri dari proses coaching yang kita lakukan tadi Pak. Ya, silakan Pak Nur Ali. Ya, terima kasih Pak. Dari proses coaching ini Pak, refleksi diri saya diantaranya satu Pak, hal yang sudah berjalan baik selama percakapan, yakni sudah ada komunikasi dua arah Pak di antara kita tadi. Kemudian juga percakapannya sudah lumayan cair Pak ya, dan sudah menunjukkan alur tirta. Kemudian yang masih perlu diperbaiki Pak, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh saya itu yang pertama, masih perlu untuk peningkatan keterampilan Pak dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak sebagai coach yang mengarah pada penggalian potensi untuk memunculkan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, manajemen diri Pak. Manajemen diri tadi saya sangat gimana ya, terlalu memperhatikan waktu, dan juga mungkin saya harus menahan diri juga ya Pak agar tidak terpancing untuk langsung mengusulkan atau memberi solusi. Jadi lebih sabar, intinya begitu. Kemudian Pak, refleksi yang ketiga dari saya tuh apa yang sudah saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
itu adalah dengan menjaga present sendiri Pak ya, berusaha menjaga present atau kehadiran saat proses coaching, kemudian menahan diri tadi untuk tidak terpancing dengan usulan solusi yang muncul dari diri saya, kemudian berusaha itu Pak, berusaha menerapkan keterampilan mendengar aktif, walaupun mungkin belum maksimal Pak ya, dan berusaha tetap fokus sehingga dapat muncul ide-ide untuk merumuskan pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada coach tadi Pak, pada Bapak coach. Kemudian yang terakhir Pak, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus terang saya memang harus lebih intensif nih Pak dalam melatih diri, dalam latihan coaching Pak ya, dan melakukan praktik coaching. Dan ke depan saya coba Pak melakukan coaching bersama rekan sejawat di sekolah. Gitu Pak Toha. Nah sekarang untuk Pak Toha sendiri, umpan balik Bapak saat saya coaching itu kira-kira seperti apa Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, menurut saya apa yang saya rasakan pada saat Pak Nur Ali Fauzi menjadi coach saya itu diantaranya yang pertama yaitu menyapa dulu ya, menyapa keadaan saya di sore hari ini bagaimana, menanyakan keadaan itu penting sekali Pak. Kemudian yang kedua Pak Nur Ali Fauzi ini banget kepada saya, terutama ketika Pak Nur Ali Fauzi menyampaikan ide saya tentang permasalahan saya dan saya utarakan, dan Pak Nur Ali memberikan apresiasi kepada saya tadi. Yang ketiga yaitu Pak Nur Ali Fauzi saya kira terampil dalam memberikan pertanyaan step by step dengan tahapan tirta. Tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab ini sudah terstruktur dengan baik, sudah urut, tidak terbolak-balik begitu Bapak. Dan selanjutnya terakhir ini Pak Nur Ali Fauzi juga memberikan kesempatan kepada saya sebagai coach panjenengan dalam menggali potensi, memberikan kesempatan kepada saya untuk menggali potensi dari ide-ide yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Pak Nur Ali Fauzi. Iya Pak, terima kasih Pak ya atas umpan baliknya. Dan sekarang sesi 2 Pak, silakan Bapak berperan sebagai coach dan saya coachingnya. Mungkin Bapak bisa prolog dulu, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia Pak Nur Ali Fauzi. Baik-baik sajakah kabarnya hari ini? Iya Pak, selamat sore dan juga alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Baik juga Pak ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik-baik saja, tiada kendala apapun. Nah ini perkenankan kami dari kelompok 3 khususnya saya dan Pak Nur Ali Fauzi akan menyampaikan sebuah pantun dari kelompok 3 ruang kolaborasi praktik Mantap, Pak. Pembelajaran tirta ya. Ini pantunnya seperti ini. Jalan-jalan ke Kota Batu. Kota Batu beli sepatu. Mantap, Pak. Kelompok mana yang paling dirindu? Kelompok 3, duo ganteng gitu. Terima kasih atas apresiasinya. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Arianto Muhammad Toha dari SMP Muhammadiyah Asyifa Blimbing Rejo berperan sebagai coach, dan Bapak Nur Ali Fauzi dari SMP Negeri 1 Welahan berperan sebagai coach. Mari kita mulai. Bapak Nur Ali Fauzi, sepertinya kemarin
Bapak nelpon saya, tetapi mohon maaf kemarin tidak saya angkat. Mungkin kali ini ada yang bisa dibantu, Pak Nur Ali? Iya Pak, kebetulan kemarin saya sudah sedang melakukan pembelajaran praktik Pak di lab komputer. Kemudian Oh gitu. ada sedikit permasalahan sih Pak yang saya alami, dan niat saya menghubungi Bapak ya ingin ngobrol sekaligus berbagi masalah Pak ya, walaupun sebenarnya berbagi masalah tidak enak begitu. Ya ingin sharing-sharing gitu sih Pak. Oh gitu ya. Bolehlah diutarakan kira-kira permasalahan yang Pak Nur Ali Fauzi seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Gini loh Pak, itu kan namanya sekarang Pak ya, di kelas saya itu kan namanya murid reguler, apalagi saat praktik Pak. Saat praktik itu di mana kesiapan belajar anak itu kan memang berbeda Pak. Walaupun saya sudah berusaha Pak menerapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk berusaha mengidentifikasi kebutuhan belajar anak. Namun di praktiknya Pak itu saya masih mengalami kesulitan Pak untuk manajemen kelas. Jadi beberapa anak itu masih belum bisa fokus sepenuhnya Pak di pembelajaran. Jadi condong main sendiri, kemudian mengganggu teman, seperti itu sih Pak. Oh gitu. Jadi permasalahannya aja di manajemen ya, manajemen pembelajaran seperti itu Pak ketika praktek gitu, betul kan? Iya Pak. Jadi betul, saya merasa kesulitan dalam mengelola kelas Pak, kelas praktik itu karena masih ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan harapan saya Pak. Oh, oke. Kemudian apa yang Pak Nur Ali harapkan dari praktek dengan anak-anak di lab itu Pak kira-kira? Ya tentu saja harapan saya ya semua anak itu dapat fokus sih Pak, dapat fokus di pembelajaran walaupun dengan gaya belajar mereka masing-masing, seperti itu sih Pak. Oh, dapat fokus di pembelajaran ya pada saat Iya, praktik ya Pak ya. iya betul Pak. Jadi ketika materi di kelas tidak ada masalah ya Pak ya selama ini. Ya untuk yang anak itu ya kalau di teori ya kadang ya seperti itu juga Pak. Iya, itu Oke. berlaku untuk di teori dan praktik. Oh gitu. Tapi pada saat ini Pak Nur Ali Fauzi menitik beratkan pada praktiknya yang tidak lebih fokus begitu ya Bapak ya. Iya betul Pak. Oke. Kira-kira selama ini seperti apa Pak ketika Pak Nur Ali Fauzi bersama anak-anak praktik TIK di lab komputer itu seperti apa Pak selama ini yang sudah Pak Nur Ali Fauzi alami? Untuk praktik Pak, memang anak itu ya melaksanakan praktik sesuai dengan konten pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh anak, seperti itu. Kemudian fasilitas yang saya sediakan ya juga fasilitas sekolah Pak ya, berupa lab komputer Ya. dengan metode drill Pak yang saya terapkan. Oh, dengan metode drill ya. Iya. Oke, berarti ini sudah sudah teridentifikasi nih bahwa praktek yang Pak Nur Ali lakukan ketika yang sudah terjadi selama ini dengan metode drill di lab komputer, begitu ya Bapak ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, kemudian kira-kira menurut Pak Nur Ali Fauzi ini seperti apa supaya apa yang ingin Pak Nur Ali Fauzi lakukan untuk dapat menggapai harapan Pak Nur Ali Fauzi tadi ketika dapat memanajemen anak praktik di lab komputer dengan baik itu Halo Pak. Oh iya Pak. dengar Pak? Tadi sempat mati Pak. Bagaimana Pak?
Oke. Begini, Pak Nur Ali Fauzi tadi kan berharap supaya ketika anak praktik di lab komputer itu menjadi lebih baik kan seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, rencana Pak Nur Ali Fauzi untuk mewujudkan harapan agar praktik di lab komputer itu dengan baik, kira-kira seperti apa Pak? Langkah-langkah atau step-stepnya Pak, yang Pak Nur Ali Fauzi lakukan nanti ke depan untuk mewujudkan itu. Kalau iya Pak, terima kasih. Kalau di sini ya Pak ya, mungkin yang belum saya coba Pak, tapi sempat terpikir Pak di benak saya, bagaimana kalau ini yang apa ya, berhubungan dengan tujuan pembelajaran Pak ya. Kebetulan ini kan juga tidak menuntut keterampilan praktik yang lebih dominan Pak. Nah mungkin saya mau mencoba Pak menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan anak secara langsung Pak. Contohnya saya ingin coba menerapkan role model Pak ya, role model bermain peran, di mana kebetulan itu kan tujuan pembelajarannya ini pertemuan depan ini kan itu Pak tentang fungsi perangkat keras. Nah di situ saya mau mencoba sih Pak. Nanti anak itu saya jadikan berperan seperti perangkat keras. Nanti yang berfungsi sebagai perangkat masukan jika dikasih perintah apa yang dia lakukan, kemudian unit pemproses apa, kemudian unit pengeluaran apa, nah begitu. Jadi saya mau mencoba itu Pak sebenarnya. Masya Allah. Baik sekali tuh Pak, bagus itu kayak seperti drama ya Pak ya nantinya ya Pak ya. Iya sih Pak. Oh, berarti anak berperan menjadi CPU, anak berperan menjadi keyboard, anak berperan menjadi monitor, berperan menjadi mouse gitu ya Pak ya? Iya, coba seperti itu Pak. Jadi misalkan ya, anak posisinya bermain peran sebagai keyboard, nanti diketik A, begitu nanti dia menyampaikan ke CPU A, kemudian nanti perangkat keluarannya menampilkan A, entah itu diwujudkan dengan suara, mungkin apa bisa menarik anak Pak agar lebih fokus di pembelajaran Pak. Tujuan saya seperti itu Pak. Masya Allah. Ya, bagus itu Pak. Bagus, berarti itu belum Pak Nur Ali Fauzi lakukan ya, baru rencana ya? Iya sih Pak, baru terpikir kalau misal seperti itu bagaimana gitu. Tapi ingin saya terapkan juga sih Pak, ingin coba saya terapkan. Oke, Masya Allah. Bagus itu Pak. Nah ini kan rencana-rencana Pak Nur Ali Fauzi untuk menerapkan role model atau bermain peran ketika praktek di lab komputer ini kan sangat bagus lah. Kira-kira dukungan apa dan fasilitas apa yang Pak Nur Ali butuhkan nanti untuk menerapkan rencana aksi bermain peran tadi Pak kira-kira? Iya Pak. Yang pertama Pak, berusaha semaksimal mungkin ya Pak untuk membangun lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak seperti itu. Kemudian menyusun rencana Pak, rencana pelaksanaan dengan dukungan fasilitas sekolah yang bisa saya gunakan minimal ya alat tulis dan printer lah Pak ya untuk memberi label masing-masing anak itu, dalam arti label nama alat begitu, biar oh ini anak ini berperan sebagai input device, ini processing device, ini output device seperti itu. Dan juga banyak mengkaji model pembelajaran Pak, dan juga mungkin meminta apa ya, mengambil inspirasi dari rekan sejawat Pak, seperti itu yang ingin saya lakukan. Masya Allah, baik sekali Pak, baik bagus. Oke, berarti Pak Nur Ali Fauzi punya potensi nih untuk menggali ide tadi dan kemudian melaksanakan agar tercapai harapan panjenengan tadi ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Kemudian Pak, kira-kira menurut Pak Nur Ali Fauzi rencana aksi yang nantinya Pak Nur Ali Fauzi lakukan untuk persiapannya dan jadwalnya nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan ya Pak ya? Untuk rencana Pak yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran beserta dukungannya Pak ya, itu mulai nanti malam Pak saya coba menyusun, dan untuk implementasinya pertemuan depan Pak.
pertemuan depan. Oh, Insya Allah gitu. sudah saya terapkan, Pak. Oh, Masya Allah. Bagus sekali ini. Ya. Berarti langsung gerak cepat ya, Pak ya? Ya, begitulah, Pak. Iya, betul. Artinya Pak Nur Ali Fauzi sebenarnya punya potensi nih, alhamdulillah, potensi yang ingin panjenengan terapkan dengan harapan agar anak-anak panjenengan khususnya yang praktik di lab komputer untuk fokus begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nur Ali Fauzi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup? Ya, sementara cukup ya, Pak ya. Cukup sambil saya mencoba mengimplementasikan apa yang tadi saya rencanakan, Pak. Ya, saya berdoa dengan penuh keyakinan semoga ide-ide Pak Nur Ali Fauzi, potensi diri Pak Nur Ali Fauzi yang panjenengan gali tadi terimplementasi dengan baik melewat rencana aksi di role model bermain peran pada saat praktik pembelajaran di lab komputer. Seperti itu ya Pak Nur Ali Fauzi, semoga berhasil ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih ya Pak Toha atas waktunya ngerepoti jenengan. Enggak, biasa saja. Dan saya mohon maaf kemarin teleponnya nggak diangkat, Oh iya, soalnya Pak. baru Iya, dalam iya, iya. perjalanan. Terima kasih, Pak. Cukup mungkin ini yang saya sampaikan, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Nur Ali Fauzi. Ini kita lanjut untuk diri begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, mohon waktunya untuk refleksi diri dalam latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini saya rasa untuk dari sesi latihan kemarin dan dari sesi praktik ini alhamdulillah kolaborasi terus terbangun dengan intensif, emansipasi juga ada dan apa namanya komunikasi dua arah seperti itu ya Pak Nur Ali Fauzi ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ini lagi-lagi apa namanya menahan diri atau menahan emosi saya untuk langsung memberikan solusi karena tadi ketika Pak Nur Ali Fauzi menyampaikan permasalahan ini saya lagi-lagi mau terpancing saya yang mau memberikan solusi secara langsung padahal secara teknis di alur tirta kan coach ini harus bisa menggali potensi dan ide dari coachnya kan seperti itu. Jadi itu yang masih perlu diperbaiki adalah emosi atau pengendalian diri saya untuk menjawab begitu. Selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, saya mencoba untuk menyapa Pak Nur Ali Fauzi, mendengarkan dengan detail apa yang Pak Nur Ali Fauzi sampaikan dan tetap menjaga apa namanya pernafasan agar kondisi kesadaran penuh ini dapat optimal seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ini mungkin dengan latihan coaching dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian dengan melatih diri untuk coaching bersama anak-anak di kelas, di sekolah. Mungkin seperti itu dengan banyak latihan nanti saya pribadi akan terampil dalam melaksanakan coaching ini. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Nur Ali Fauzi menyampaikan umpan balik yang jenengan rasakan pada saat saya coaching. Sumonggo Pak Nur Ali Fauzi, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tanggapan saya, Pak ya, yang pertama saya mendapatkan pengalaman, Pak, saat dikoci oleh Pak Toha, yang mana langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah
menunjukkan tahapan Tirta yang luar biasa Pak dan sudah terstruktur. Yang pertama, kemudian yang kedua Pak, jenengan sudah sangat mampu Pak ya menerapkan kompetensi sebagai coach yang diantaranya itu adalah mampu menjaga presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada saya dan juga memiliki kompetensi mendengarkan aktif Pak. Itu yang sudah jenengan tunjukkan. Kemudian yang ketiga Pak, Bapak sebagai coach mampu mengidentifikasi masalah dan mengajak saya sebagai coach untuk melakukan refleksi diri dari apa yang sudah saya lakukan Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengajak saya Pak untuk menemukan ide-ide pembenaran dari permasalahan yang saya hadapi tadi, kemudian bagaimana rencana aksi serta implementasinya. Kemudian berikutnya yang keempat itu jenengan sudah mampu Pak memancing saya untuk menggali potensi diri, kemudian dalam memecahkan masalah, memunculkan mungkin ide-ide atau gagasan yang ada di benak saya. Saya mencoba dari itu, oh gambaran pemecahan masalah melalui coaching itu sebenarnya seperti ini. Nah, jadi semakin jelas Pak. Kemudian yang terakhir Pak ya, Bapak sudah memberi kesempatan untuk saya mengutarakan permasalahan dan juga Bapak menanggapi dengan sangat baik dan itu mungkin menyita waktu Bapak padahal harusnya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Ali Fauzi atas umpan baliknya untuk acara di ruang kolaborasi kelompok 3 ini. Saya kembalikan kepada panjenengan Pak. Kayak kita sudah dikasih chat dari Pak fasilitator untuk 16.40 kembali ke room utama. Semoga Pak, saya persilahkan panjenengan. Terima kasih Pak ya.